menjelaskan tentang sistem pembayaran. Nah, apa sih sistem pembayaran itu? Nah, yaitu sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Jadi ada interaksi pemindahan uang. Nah, untuk komponennya itu ada 4, yaitu 1 alat pembayaran, 2 sistem transfer dana antar bank, terus yang ketiga saluran pembayaran, dan yang terakhir lembaga. Terus kelemahan sistem pembayaran ini ada 4. Yang pertama ada resiko operasional, 2 resiko kredit, 3 resiko ekuiditas, dan yang terakhir resiko sistemik. Perlu kalian ketahui, sistem pembayaran ini dikelola oleh Bank Indonesia itu sendiri. Lalu apa peran Bank Indonesia? Nah, perannya itu ada 5. Yang pertama ada regulator, yaitu membuat peraturan-peraturan untuk memperlancar perekonomian atau pembayaran. Yang kedua, perizinan, yaitu memberi izin dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengawasan, yaitu mengawasi proses pembayaran. Yang keempat, operator, yaitu penyedia layanan. Dan yang terakhir, fasilitator, yaitu memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan dibahas adalah alat pembayaran tunai. Nah, untuk pengertiannya, itu benda yang dapat diterima secara umum dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk syaratnya yaitu mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah, nilainya stabil, diterima secara umum. Nah, maksud mudah dibawa ini lebih efisien gitu. Kalau untuk nilainya stabil, tidak naik turun, dan pastinya diterima secara umum atau oleh masyarakat umum. Terus untuk fungsinya dari pembayaran tunai ini ada fungsi asli dan fungsi turunan. Dari fungsi asli itu sebagai alat tukar, dan yang terakhir alat satuan hitung. Nah, untuk fungsi turunan itu ada 3. Yang pertama ada alat pembayaran yang sah, ini udah pasti ya. Terus yang kedua pembayaran hutang, dan yang ketiga penimbun dan pemindahan kekayaan. Nah, untuk sejarah uang itu yang pertama ada tukar menukar barang awalnya atau secara barter, terus beralih ke zaman uang barang, terus beralih ke uang logam, terus penukaran emas atau perak, terus uang kertas, terus uang kredit, dan yang terakhir yang sekarang sudah mulai digunakan itu uang elektronik atau e-money. Terus untuk jenis uangnya itu ada lembaga yang mengeluarkan, itu ada uang kartal dari Bank Indonesia seperti uang kertas dan logam, dan uang giral dari bank umum seperti bilet giro, cek, nota debit, nota kredit, dan nota pemindahan bukuan. Terus yang kedua bahan pembuatannya, jelas ini ada uang kertas dan logam. Terus yang ketiga nilai uangnya nominasi dan inristik. Nah, dari kawasannya ada uang lokal, regional, internasional. Nah, untuk uang lokal itu maksud contohnya misalnya uang rupiah hanya digunakan di Indonesia itu sendiri. Kalau uang regional itu contohnya uang euro yang digunakan oleh beberapa negara seperti Jerman, Spanyol, Austria. Yang ketiga uang internasional, contohnya US dollar, yaitu pembayaran internasional, dapat digunakan oleh seluruh negara di dunia. Selanjutnya yang akan dibahas adalah alat pembayaran non tunai. Dari segi jenis-jenisnya, nah selanjutnya aku akan membahas tentang alat pembayaran non tunai dari segi jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada yang berbasis waktu dan elektronik. Nah, itu ada 3, yaitu kartu kredit, kartu debit, dan e-money. Untuk yang kartu kredit itu dikeluarkan oleh bank untuk memungkinkan pemiliknya membeli barang-barang secara hutang. Sedangkan kartu debit itu dikeluarkan oleh bank. Kartu ini digunakan untuk mentransfer uang atau mengambil uang dari mesin ATM tanpa harus ke bank. Terus yang ketiga e-money, kartu elektronik yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu.
Contohnya saat naik kereta, Transjakarta, dan tol. Terus yang kedua itu berbasis warkat. Itu ada cek, biliat giro, nota, ada debit, kredit, pemindahan bukuan, dan yang terakhir kwitansi transfer. Untuk yang cek itu surat perintah tanpa syarat dan dari nasabah bank kepada bank lain untuk membayar sejumlah uang. Seperti contoh ada cek silang dan lain-lain. Terus yang kedua ada biliat giro, yaitu surat perintah dari seorang nasabah bank untuk memindah bukukan sejumlah dana. Terus yang ketiga nota debit, yaitu untuk menagih bank lain atau nasabah bank lain melalui clearing. Terus yang keempat nota kredit, yaitu mengirimkan atau memindahkan dana. Terus yang kelima nota pemindah bukuan atau telegraphic transfer, yaitu memindahkan dana dari rekening nasabah kepada rekening nasabah lain di bank sama. Terus yang keenam kwitansi transfer atau WSL, yaitu bukti penerimaan transfer dari kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima transfer itu. Nah, jadi itu penjelasan tanggal pembayaran non tunai. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari uang dan pengelolaan uang. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan uang. Yang pertama itu ada perencanaan, lalu percetakan, kemudian pengeluaran dan pengedaran, lalu pencabutan dan penarikan, lalu yang terakhir perumusan dan balik lagi ke perencanaan. Terus begitu. Semua pengelolaan ini dilakukan oleh lembaga Bank Indonesia itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan tentang unsur pengaman uang. Terdiri dari 3, yaitu material pembuatan, desain, dan teknik pencetakan. Terus ciri-ciri keaslian uang itu ada tanda air atau watermark, terus tulisan mikro, teknik cetak khusus, tinta berubah warna, kode tunanetra, gambar tersembunyi, gambar raster atau silang isi. Terus cara membuktikan uang itu asli atau tidak itu dapat dibuktikan secara 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, ada catatannya nih, yaitu apabila semakin besar nilai nominal uang, maka semakin banyak unsur pengamannya. Nah, mana sudah jelas? Nah, jadi itu penjelasan tentang materi sistem pembayaran. Nah, kalian bisa screenshot ini untuk pembelajaran kalian. Ini untuk materi uang. Nah, pembuatan mind map untuk pembelajaran itu juga sangat membantu kita untuk memahami pelajaran. Nah, ini materi alat pembayaran non tunai. Kalian bisa screenshot. Ini alat pembayaran tunai. Terus yang terakhir ada sistem pembayaran. Silahkan bisa kalian screenshot untuk kalian belajar. Nah, jadi itu penjelasan tentang materi perekonomian, sistem pembayaran, uang, dan pembayaran tunai atau non tunai. Apabila ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat.